Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurul Himawati, berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan dari penelitian saya menggunakan systematic review yang berjudul Hubungan Diet Mediterania dengan Mortalitas pada Individu Lanjut Usia berdasar atas Brandfeld Hills. Lalu dari pendahuluannya, di sini saya mengambil latar belakang dari angka mortalitas yang tinggi. Menurut WHO, angka mortalitas akibat penyakit tidak menular sekitar 41 juta jiwa per tahunnya atau sekitar 71%. Lalu untuk menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka mortalitas di Indonesia sekitar 36 juta jiwa per tahunnya atau sekitar 71% juga. Terdapat 4 negara dengan angka mortalitas yang tinggi, yaitu lalu untuk dari angka mortalitas yang tinggi ini akan dominan disebabkan karena adanya penyakit tidak menular. Nah, salah satu penyebab dari penyakit tidak menular adalah dari ketidakseimbangan dari asupan gizinya. Nah, pada peneliti klinisi dan juga institusi sekarang lagi berfokus pada diet yang disebut dengan diet Mediterania. Nah, maka dari situ saya tertarik untuk meneliti hubungan diet Mediterania dengan mortalitas pada individu lanjut usia berdasar atas Brandfeld Hills. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis hubungan diet Mediterania dengan mortalitas pada individu lanjut usia berdasarkan atas Brandfeld Hills. Untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan jenis penelitian yang disebut dengan systematic review dengan sumber data, yaitu berasal dari Medline, Springerling, dan juga Science Direct. Untuk protokol dan juga registrasinya, di sini populasinya saya menggunakan individu lanjut usia dengan intervensi diet Mediterania, dan hasilnya adalah angka mortalitas. Untuk studinya, yaitu saya menggunakan observational study, yaitu cohorts, case control, dan juga cross-sectional study. Nah, berikut adalah kata kunci yang saya gunakan, yaitu diet Mediterania and mortality and age not randomized control trial, karena saya menggunakan observational study. Untuk kriteria inklusi, saya menggunakan artikel dari jurnal internasional dengan database dari Medline, Science Direct, dan juga Springerling yang sesuai dengan kata kunci, lalu rentang waktunya adalah 10 tahun, lalu artikel yang full text berbahasa Inggris, dan juga original research. Untuk artikel yang saya eksklusi adalah apabila adanya judul dan juga abstrak yang berbeda. Untuk selanjutnya dilakukan kriteria kelayakan. Nanti artikel yang lolos kriteria inklusi dan juga eksklusi akan dinilai dengan menggunakan checklist dari GBI atau Joanna Bright Institute. Setelah itu nanti akan dinilai menggunakan Brandfeld Hills. Selanjutnya untuk hasil dari penelitian ini, setelah saya cari menggunakan kata kunci dan saya gunakan sesuai dengan kriteria inklusi dari Joanna Bright Institute, ditemukan 7 artikel yang sesuai dengan kriteria saya, yaitu berasal dari Belavia dan kawan-kawan, Zavlatsky dan juga kawan-kawan, Michelson dan kawan-kawan, Limawi dan kawan-kawan, Prinelli dan kawan-kawan, Cardenas, Ventas dan kawan-kawan, dan juga Wong dan kawan-kawan, dan seluruhnya adalah valid. Lalu dari pembahasannya, artikel dari ketujuh artikel di sini menyebutkan bahwa Mediterranean diet score yang tinggi dapat menurunkan resiko semua penyebab mortalitas sekitar 5 sampai dengan 44% dan memiliki kelangsungan hidup 2 tahun lebih lama. Lalu penelitian ini dapat dinilai konsisten karena adanya berbagai studi dengan populasi, lokasi, dan metode yang berbeda namun hasilnya sama, yaitu adanya penurunan resiko angka mortalitas. Nah, penelitian ini memenuhi poin spesifisitas dari diet Mediterania mampu menurunkan risiko berbagai penyakit sehingga dapat menurunkan angka mortalitas. Lalu penelitian ini memenuhi poin temporalitas, di mana terdapat hubungan antara diet Mediterania dengan mortalitas. Lalu apabila individu melakukan diet Mediterania yang konsisten dan dalam jangka waktu yang lama dapat menurunkan risiko semua penyebab mortalitas. Nah, mengapa sih diet Mediterania dapat menurunkan mortalitas? Karena dari beberapa komponen yang terdapat dari diet Mediterania seperti minyak zaitun, mengonsumsi daging yang rendah lemak, daging merah, dan juga buah-buahan. Nanti kalau misalkan individu mengonsumsi minyak zaitun yang mengandung asam oleat yang nantinya dapat menurunkan aktivitas proliferasi, angiogenesis, inflamasi, dan juga metastasis sel kanker yang nantinya dapat menurunkan risiko keganasan. Lalu apabila individu mengonsumsi rendah daging merah yang nantinya dapat menurunkan asupan lemak hewani, lalu nanti dapat menurunkan risiko obesitas, stroke, dan juga cardiovascular disease. Lalu kalau misalkan individu mengonsumsi buah-buahan yang mengandung alfa-tocopherol dan bersifat antioksidan dan juga antiinflamasi, nantinya dapat menurunkan adanya disfungsi endotel, stroke, dan juga cardiovascular disease juga. Terus, resiko mortalitas terbukti menurun setelah dilakukan intervensi dari diet Mediterania. Tapi, diet Mediterania belum tentu menjadi agen penyebab penurunan mortalitas, karena terdapat faktor penyebab yang lainnya untuk menurunkan resiko mortalitas seperti aktivitas fisik yang rutin, tidak merokok, dan lain sebagainya.
Nah, sesuai dengan bukti ilmiah yang sudah ada bahwa disarankan untuk melakukan diet Mediterania karena pada setiap komponen yang terdapat pada diet Mediterania mengandung zat bioaktif yang nantinya dapat menurunkan adanya disfungsi dapat menurunkan adanya resiko gangguan vaskular, endotel, dapat mempertahankan mencegah dari resistensi insulin, stres oksidatif, aritmia, dan juga peradangan. Nah, berdasar atas kriteria Badan Voltius, ketujuh artikel tersebut menyarankan adanya hubungan sebab akibat diet Mediterania dengan mortalitas pada individu lanjut usia. Lalu untuk kesimpulannya, analisis berdasar atas kriteria Badan Voltius terdapat hubungan diet Mediterania dengan mortalitas pada individu lanjut usia. Terima kasih, sekian dari hasil penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.